Selamat pagi yang saya hormati Bapak Wahyu Widayat selaku penguji, Dr. Elia Kaputi selaku mentor, Bapak Fisika Pasito Putro selaku coach, dan teman-teman CPNS sekalian. Mohon izin untuk saya menyampaikan laporan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Visita Dr. Jaga Ruangan, PSUD kelas D Bantar Gebang dengan pembuatan standar operasional prosedur Visita Dr. Jaga Ruangan. Jadi di sini untuk profil singkat saya dan instansi, jadi saya adalah dokter umum yang bertugas di RSUD kelas D Bantar Gebang dengan penempatan saya adalah sebagai dokter jaga ruangan. Di mana untuk RSUD kelas D Bantar Gebang ini berlokasi Jalan Raya Siliwangi, kilometer 10 nomor 75, Kelurahan Bantar Gebang, Kota Bekasi, di mana rumah sakit ini diresmikan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 hingga sekarang. Jadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, di mana untuk pelayanan rawat inap hanya melayani pasien COVID-19 saja. Di mana untuk latar belakang dari laporan aktualisasi saya ini adalah bahwa Rumah Sakit Bantar Gebang ini memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Di mana selama saya bertugas, saya menemukan 6 isu terkait pelayanan di rawat inap, di mana dengan teknik tapisan isu ditemukan core isu kurang optimal dan terjaga dalam menjalankan tugas visita kepada pasien rawat inap, di mana tugas visita ini adalah melakukan asesmen atau pemeriksaan atau penilaian pasien untuk menentukan kondisi dan rencana perawatan, di mana ditemukan faktor penyebab dengan menggunakan analisis fishbone diagram, ditemukan bahwa belum adanya SOP menjadi salah satu faktor penyebab yang paling sering muncul, sehingga di sini diangkatlah gagasan kreatif optimalisasi pelaksanaan visita dokter jaga ruangan di RSUD kelas D Bantar Gebang dengan pembuatan standar operasional prosedur visita dokter jaga ruangan sekaligus menjadi judul laporan aktualisasi. Untuk pelaksanaan aktualisasi, saya lakukan dalam 8 kegiatan yang saya lakukan dari tanggal 21 Agustus 2021 hingga 1 Oktober 2021, di mana untuk kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2021, di mana kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Unit Rawat Inap terkait rencana pembuatan SOP visita dokter jaga ruangan dari 3 tahap kegiatan. Di mana pada tahap pertama adalah melakukan membuat janji konsultasi dengan mentor yang memang memiliki wewenang terkait pelayanan di rawat inap, di mana di sini menggunakan bahasa yang sopan untuk mendapatkan kesepakatan waktu untuk konsultasi. Kemudian pada tahap kedua dilakukan konsultasi dengan beliau, di mana sini secara disiplin hadir sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan menghormati masukan yang diberikan oleh beliau dengan hasil akhir ada notulensi dari hasil konsultasi. Kemudian pada tahap ketiga yaitu meminta persetujuan kepada mentor untuk pembuatan SOP ini dengan hasil akhirnya adalah surat pernyataan persetujuan mentor yang sudah ditandatangani. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua, yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan atau referensi terkait isi dari SOP visita dokter jaga ruangan yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 Agustus yang memang dijalankan sesuai dengan rencana. Terdapat 3 tahap kegiatan. Pada tahap pertama yaitu melakukan pengumpulan bahan atau referensi dengan menggunakan internet. Di sini dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab, mencari peraturan dan SOP yang memang memiliki atau relevansi dengan SOP visita dokter jaga ruangan yang akan dibuat, di mana untuk bahan-bahan yang ditemukan disimpan dalam bentuk file PDF. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengumpulkan bahan dan referensi dengan cara bertanya kepada rekan kerja tanpa membeda-bedakan, di mana di sini semua informasi yang diberikan saya catat dalam bentuk file Word seperti ini. Kemudian pada tahap ketiga yaitu mempelajari bahan-bahan yang sudah saya dapatkan secara mandiri dan bertanggung jawab, manfaatkan waktu yang ada secara efektif dan efisien untuk menyusun draft awal di mana bentuk untuk SOP ini mengikuti PAN RB nomor 35 tahun 2012 untuk bentuk dan susunannya. Kemudian, untuk kegiatan ketiga ini dilaksanakan lebih awal dan dilaksanakan lebih cepat dari jadwal, yaitu pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2021, yaitu membuat dan merevisi draft SOP visita dokter jaga ruangan terdiri dari 4 tahap kegiatan. Di mana tahap pertama adalah di sini saya menyusun draft SOP sesuai dengan hasil konsultasi dengan mentor dan juga sesuai dengan bahan-bahan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di mana di sini saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan untuk tahap kegiatan dibuat sejelas mungkin dan dapat dilaksanakan di RSUD kelas D Bantar Gebang. Serta di sini saya membuatkan form visita dokter jaga ruangan yang nantinya akan menjadi bukti bahwa dokter jaga sudah melakukan visita. Di sini pada tahapan kegiatan kedua, sebagai salah satu juga nilai organisasi yang menunjukkan kerjasama, yaitu untuk penyusunan SOP, di sini dilakukan diskusi dengan rekan kerja, di mana di sini untuk proses diskusi dilakukan secara musyawarah, jadi semua masukan saya tampung dan saya catat dalam bentuk seperti ini, untuk pembuatan SOP yang baik.
Jadi untuk tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat janji konsultasi lagi dengan mentor sama dengan menggunakan WhatsApp, menggunakan bahasa yang sopan, mencari waktu untuk konsultasi, serta di sini saya mengirimkan untuk soft copy-nya untuk efisiensi dari konsultasi. Kemudian pada tanggal 4 September, pada tahap kegiatan keempat, yaitu melakukan konsultasi. Di sini hasil notulensinya didapatkan bahwa untuk SOP sudah tidak perlu ada revisi, sehingga pada tanggal 30 ini eh, SOP ini sudah bisa langsung diajukan ke Kepala Seksi Pelayanan Medik, sehingga menyebabkan kegiatan ketiga memang selesai lebih awal. Jadi untuk kegiatan keempat yaitu laksanakan tanggal 30 Agustus hingga 13 September 2021. Jadi di sini adalah mengajukan draft SOP menjadi draft final SOP visi dokter jaga ruangan ke Kepala Seksi Pelayanan Medik. Memang mengalami perpanjangan waktu pelaksanaan karena awalnya hanya berupa 4 tahapan menjadi 6 tahap kegiatan. Di mana pada tahap pertama yaitu draft SOP yang sudah diajukan adalah draft SOP sudah disetujui oleh mentor dengan susunannya sudah rapi dan untuk isinya sudah jelas dan dapat diterapkan di RSUD Bantar Gebang untuk memberikan pelayanan visita yang baik. Jadi di sini untuk tahap 2 dan 3 adalah melakukan janji konsultasi dan melakukan konsultasi dengan Kepala Seksi Pelayanan Medik, di mana di sini konsultasi dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 30 dan tanggal 6, di mana pada tanggal 6 mendapatkan saran dari beliau agar dapat SOP-nya menjadi lebih baik lagi, untuk disosialisasikan saja dulu draft SOP-nya pada saat rapat insentif. Jadi di sini dengan tujuan agar mendapat masukan dari unit-unit lain. Apabila tidak ada masukan, maka bisa dilanjutkan ke tahap finalisasi. Jadi di sini dilakukanlah sosialisasi untuk SOP-nya, diawali dengan saya menyiapkan bahan presentasinya secara sungguh-sungguh dengan tujuan agar pada saat dilakukan sosialisasi yaitu pada tanggal 8 bulan 9 ini dapat disampaikan dengan jelas kepada peserta sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Kemudian sini adalah bukti untuk notulensi hasil sosialisasi dan bukti untuk daftar hadir peserta, di mana dari hasil sosialisasi ini didapatkan saran untuk SOP ini sebaiknya diajukan juga kepada Ketua Tim Kesiapan Akreditasi agar isi SOP-nya sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Kemudian pada tahap kelima, akhirnya dibuatlah janji konsultasi dengan Ketua Tim Persiapan Akreditasi, di mana di sini menggunakan WhatsApp, menggunakan bahasa yang sopan, mencari waktu yang bisa digunakan untuk konsultasi, di mana sini konsultasi dilakukan adalah pada saat beliau praktek di Rumah Sakit Bantar Gebang. Sehingga untuk tahap keenam, yaitu melakukan proses konsultasi ini harus dilakukan benar-benar secara efektif efisien, manfaatkan waktu yang ada karena keterbatasan waktu, di mana di sini pada hasil konsultasi pada tanggal 10 ditemukan banyak sekali, diterima banyak sekali saran-saran atau masukan dari beliau agar SOP ini sesuai dengan standar rumah sakit, standar akreditasi rumah sakit. Di mana di sini bisa dilihat untuk SOP yang awalnya saya buat dengan judul SOP Visita Dokter Jaga Ruangan berupa satu SOP, berdasarkan hasil konsultasi dengan beliau agar lebih efektif karena adanya perbedaan pemeriksaan untuk pasien baru dan pasien lama, dibuat menjadi 2 SOP, yaitu SOP asesmen awal pasien untuk pasien baru dan SOP asesmen ulang untuk pasien lama. Di mana untuk SOP ini untuk tahap kegiatannya, sebelum pembuatan saya mempelajari dulu buku Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Jadi sini saya membaca dengan baik-baik bagaimana cara melakukan asesmen kepada pasien sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Yang kemudian pada tanggal 13 SOP ini diajukan kepada beliau kembali dan disetujui oleh beliau untuk dilanjutkan ke tahap finalisasi. Sehingga di sini untuk kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 September 2021, yaitu mengajukan draft SOP untuk difinalisasikan menjadi SOP resmi ke manajemen pelayanan medik. Di mana di sini saya membuat lakukan konfirmasi dulu dengan Kepala Seksi Pelayanan Medik untuk SOP ini apakah masih ada revisi atau tidak untuk menjadi SOP yang lebih baik lagi, di mana pada tanggal 14 dilakukan konfirmasi ulang dikatakan bahwa tidak adanya revisi, sehingga dari tanggal 13 SOP ini sudah bisa diajukan ke ke tahap finalisasi. Jadi untuk tahapan kedua yaitu mengajukan SOP ini ke staf manajemen pelayanan medik yang memang memiliki kewenangan untuk pemberian nomor dan nantinya diajukan pada direktur untuk disahkan. Mana untuk proses finalisasi di sini saya lakukan via WhatsApp. Di sini menanyakan bagaimana untuk proses finalisasinya, di mana dari beliau dijelaskan untuk SOP diserahkan bentuk hard copy-nya. Kemudian, pada tanggal 17 September 2021, SOP ini sudah diberikan penomoran dan ditandatangani oleh direktur, sehingga dari tanggal 17 September ini, SOP ini sudah efektif untuk dilakukan dalam pelayanan rawat inap, sehingga di sini dapat mendukung visi dari rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada pasien.
Kemudian di sini untuk kegiatan ke-6 yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 20 September 2021, yaitu kegiatan sosialisasi SOP terkait visitor dokter jaga ruangan terdiri dari 3 tahap kegiatan, di mana pelaksanaan mengalami perpanjangan waktu. Di mana sini untuk tahapan pertama yaitu meminta persetujuan dulu dari ketua seksi pelayanan medik untuk perizinan sosialisasi dilaksanakan bersama dengan dengan finalisasi SOP. Di mana di sini pada tahap kegiatan kedua dilakukanlah sosialisasi SOP, di mana untuk sosialisasi dilakukan dengan mempersiapkan bahannya dulu untuk mempermudah proses sosialisasi. Jadi saya menyiapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Yang kemudian dilakukanlah sosialisasi dengan secara efektif dan efisien, fokus terhadap isi dari SOP agar mudah dipahami oleh dokter jaga. Dan kemudian di sini saya meminta dokter jaga untuk menandatangani apabila dokter jaga sudah paham dengan SOP yang sudah saya jelaskan ini, sehingga dapat langsung dipraktekkan kepada pasien untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di mana di sini adalah kegiatan sosialisasi yang saya lakukan di unit rawat inap kepada perawat dan bidan, yang di sini mengalami kemunduran seharusnya tanggal 21, namun karena kegiatan PKTBT menjadi mundur menjadi tanggal 26 dan tanggal 27. Di mana di sini memang sosialisasi dilakukan kepada bidan dan perawat karena dalam SOP ini ada terkaitan atau kerjasama dengan perawat dan bidan dalam pelaksanaannya. Di mana di sini sama dilakukan tanda tangan apabila perawat dan bidan sudah paham dengan SOP yang sudah saya sampaikan. Kemudian pada kegiatan ke-6 yaitu adalah lanjutkan dengan mendistribusikan SOP, di mana di sini saya lakukan 2 kali, yaitu dengan cara penyimpanan di komputer nurse station rawat inap yang mudah diakses sebagai bentuk bentuk transparansi dari isi SOP yang bisa dibaca oleh semua orang dan diketahui. Kemudian juga saya share dalam grup WhatsApp di sini dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan mengingatkan kembali untuk SOP dibaca dan dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan ke-7 dilaksanakan pada tanggal 17 dan 30 September 2021, yaitu melaksanakan dan mengevaluasi SOP visitor dokter jaga ruangan terdiri dari 3 tahap kegiatan, di mana di sini ditemukan ada hambatan yaitu tidak ada pasien rawat inap baru sejak tanggal 14 September 2021 hingga 1 Oktober, mungkin ada kaitannya memang penurunan angka COVID-19, di mana di sini kegiatan visitor yang saya lakukan pada tanggal 11 bulan 9, di mana di sini kegiatan visitor saya lakukan dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, serta konsisten dengan SOP yang sudah saya buat. Jadi di sini saya melakukan visitor kepada semua pasien tanpa membeda-bedakan, semuanya sama seperti ini visitor yang saya lakukan. Kemudian saya secara jujur menandatangani di form lembar absensi apabila saya sudah melakukan visitor. Jadi ini adalah untuk lembar absensi visitor dokter jaga ruangan yang saya letakkan sejak tanggal 6. Jadi di sini bisa dilihat keterisian dari lembar absensinya serta untuk menilai konsistensi dokter jaga dalam melakukan visitor kepada pasien. Jadi untuk tahapan kegiatan ketiga yaitu evaluasi. Di sini saya sudah menyiapkan 2 lembar form evaluasi untuk asesmen awal dan asesmen ulang, di mana di sini bisa menilai apakah dokter jaga sudah melakukan sesuai dengan SOP sekaligus untuk menilai apa SOP perlu ada perbaikan atau tidak. Kemudian tahap kegiatan ke-8 yaitu penyusunan laporan hasil aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 1 Oktober 2021. Di sini ada 4 tahap kegiatan. Di mana tahap 1, 2, 3 ada penyusunan laporan, yaitu dari pelaksanaan aktualisasi, penutup, dan lampiran. Di mana di sini saya buat secara bertanggung jawab dan jujur sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian tahap keempat adalah tahap finalisasi SOP, yaitu dengan cara meminta persetujuan kepada mentor yang sama diawali dengan pembuatan janji konsultasi dulu, kemudian dilakukan konsultasi dan menghargai semua masukan yang diberikan oleh beliau. Dengan hasil akhirnya adalah lembar persetujuan laporan aktualisasi ini. Kemudian untuk analisis dampak, jadi apabila kegiatan aktualisasi pembuatan SOP ini tidak saya lakukan, maka ini akan mempengaruhi pelayanan kesehatan di rawat inap. Karena kegiatan visitor dokter jaga ruangan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian terapi. Apabila untuk pemeriksaan dan pemberian terapinya yang tidak sesuai dengan standar, tentu saja akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di rawat inap. Kemudian apabila kegiatan aktualisasi ini tidak dilakukan, maka akan kurang praktek untuk pendalaman terhadap nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, di mana khususnya di sini untuk pelayanan publik, yaitu dalam bidang kesehatan.
Untuk pelaksanaan kegiatan di sini dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus hingga 1 Oktober, walaupun mengalami beberapa hambatan namun dapat selesai dilakukan, dilandasi dengan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI khusus untuk pelayanan publik, di mana di sini hasil SOP visi Dokter Jaga Ruangan yang harus selalu dilaksanakan dan dievaluasi agar dapat melakukan pelaksanaan visi Dokter Jaga Ruangan secara optimal, di mana menjadi salah satu visi dari Rumah Sakit Bantar Gebang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas. Di sini adalah sesuai dengan standar akreditasi, yaitu memberikan pelayanan akhirnya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.